Rawabayu kata Bapak dulunya di tahun-tahun dulu itu banyak terdengar suara gamelan. Iya ya, memang betul ya, Rawabayu itu mulai tahun 80 ke bawah. Nah, itu memang dia itu sangat angker di sana. Ya, kalau orang aja kok kencing di atas namanya sumber Kamulyan itu nggak bisa keluar. Sini untuk pengairan Pak, di daerah sini gimana Pak untuk sumber? Kalau pengairan, kalau sumur di sini nggak ada ya. Memang nggak ada sumur. Memang nggak ada sumur. Kalau pengairan air minum di sini ya 90% ya, hampir 100% itu dari mata air, dari sumber. Kemudian saya langsung cari data-data yang ada. Nah, saya cari di desa ini tidak ada, cuma informasi dari Kaul Kesah, dari Pak Sekdes, itu memang betul tahun 2009 itu ada orang Surabaya, mahasiswa dari UNER, UNER, itu KKN di Desa Bayu. Orangnya 11 orang. Sebetulnya program ini KKN itu sekitar 15 hari ya. Tapi karena ada yang sakit 2 ya, ini masih 7 atau 6 hari itu pulang. Jadi nggak sampai selesai ya. Bahkan pada waktu itu saya tanya kepada Pak Kaul Kesra, namanya Pak Panoto, itu dulu itu ada kenang-kenangan Pak Kades. Pak ditulis orang 11 itu nama-namanya pakai keramik. Yang sakit itu sampai Pak? Dirawat terus atau mungkin sampai meninggal? Enggak, informasi yang saya tangkap di sini ini sempat 3 hari dicarikan istilahnya ini obat lah. Nah, obat sampai ke orang tua-tua itu enggak sembuh ya, sehingga 3 hari di sini dibawa pulang ke Surabaya. Nah, cerita dari temannya yang sakit itu katanya dia setelah di rumah kosong itu melakukan hubungan yang nggak baik, kemudian ya selingkuh lah sekarang selingkuh. Kemudian pada waktu pulang itu diambilkan oleh orang. Nah, kemungkinan orang itu kan makhluk halus ya. Nah, dia ngikuti, kemudian masuk ke istana katanya, seperti istana ya. Itu ada tari-tarian, ada makanan segala macam di situ. Kemudian setelah selesai dia pamit pulang, dikasihlah oleh-oleh. Nah, itu istana banyak tarian. Mungkin orang itu mengatakan itu di sana ada desa penari, kemungkinan secara mistis. Secara mistis. Halo teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya sendiri dan rekan saya Mas Aris Ardana. Kita kali ini di kantor desa Bayu bersama Pak Kepala Desa Bayu, yaitu Pak Sugito. Nah, di sini kami ingin mengklarifikasi, meminta keterangan dari Pak Sugito sendiri tentang beredarnya rumor KKN di Desa Penari dan juga tentang pernyataan dari Pak Sudirman dengan Pak Erick Thohir dengan Pak Menteri. Jadi kita ingin tanya-tanya nih Pak. Iya, boleh. Nah, Pak, pertama Bayu ini mulai adanya KKN itu tahun berapa Pak di Bayu itu? Kalau Bayu ini ya, saya ini jadi kepala desa mulai tahun 2010. 2010. Ya, Januari 2010 saya itu dilantik, ya kan. Nah, setiap tahun memang di sini ini ada KKN ya. Setiap tahun. Setiap tahun. Cuma pada waktu kemarin ada COVID, 3 tahun itu tidak ada KKN. Banyak kan ya KKN itu ya dari Untak, dari Ibrahimi, ya ada yang dari Jember seperti itu. Nah, itu biasanya di kampung mana Pak? Di sini yang banyak di kampung dusun. Kalau KKN di desa sini ini tergantung KKN-nya itu apa yang mau direncanakan. Yang kemarin itu dia merencanakan misalnya nganu kopi itu di Tegalrejo. Kalau Tegalrejo ini kampung yang kebanyakan itu penghasil kopi. Terus kemarin ada pengolahan sampah itu di Sambungrejo dan di Bayu, karena di sana ini ya tempatnya ini pertanian, ada yang kebanyakan sawah dan Polowijo di sana. Nah, kadang ya di pelantaran sini, ini tergantung dari KKN tersebut. Permintaannya ya, dari programnya apa? Program kerja.
Dan kalau soal program kerja yang dikaitkan dengan Desa Penari waktu itu kayak bikin apa Pak? Sumur ya? Ya sumur kan. Bikin sumur. Kalau sini untuk pengairan Pak, di daerah sini gimana Pak? Untuk sumur? Kalau pengairan, kalau sumur di sini tidak ada ya. Memang nggak ada sumur. Memang nggak ada sumur. Kalau pengairan air minum di sini ya 90% ya, hampir 100% itu dari mata air, dari sumber. Langsung dari sumber dialirkan ke Paralon. Oh, jadi sumbernya tetap dari sumber tetap di sana ya, dikasih bak itu, termasuk tandon itu ya, itu disalurkan kepada pipa. Jadi ke warga-warga. Ke warga-warga ini ya dimasuk ke pipa-pipa itu. Nah, untuk apa namanya salah satu kampung di Bayu ini sendiri, apakah masih ada Pak perkampungan yang masih pakai papan kayu? Tidak ada. Tidak ada. Semua sudah tembok. Semua ini banyak. Desa Bayu itu ada 7 dusun. 7 dusun. Ya, penduduknya ini kurang lebih 7.600-an, jumlah kakaknya ini 2.700. Itu ya tinggal 5% rumah yang tidak layak huni. Tinggal 5%. Iya, tinggal 5%. Ya. Nah, makanya di sini ini ya, karena yang tidak layak huni ini tanahnya ini masih numpang kebanyakan. Karena kalau kita ngomong bedah rumah kan tidak bisa, karena di bedah rumah itu harus tanah milik sendiri. Nah, karena kemarin itu tahun 2000 sebetulnya ya, tahun 2013 desa kita itu sudah punya prediksi desa yang tuntas, bedah rumahnya tuntas. Karena saya dapat program dari kementerian dari pusat, itu dapat anggaran itu 250 rumah per rumah waktu itu 10 juta, sehingga 2,5 miliar yang masuk ke Desa Bayu untuk bedah rumah. Sekaligus kita juga dapat bantuan listrik gratis. Jadi setelah warga itu kita bedah rumahnya, yang nggak punya listrik kita kasih listrik 450 gratis. Ada targetnya 250 rumah. Iya, 250 rumah. 250 rumah. Dan berarti, tapi kan itu di tahun ini Pak, kira-kira kalau tahun 2009 2010 itu masih ada yang kayu nggak ada? Nggak ada. Terus katanya simpengan itu kan 96-an ya. Kalau gede seperti itu, kalau dari papan nggak ada. Kalau papan mungkin di daerah perhutan, hutan-hutan. Nggak ada. Kebanyakan kalau di sini itu gede. Kalau kalau papan itu sepengetahuan saya di luar Jawa lah. Di luar Jawa. Iya. Dari gede. Terus untuk sampai saat ini pun masih ada Pak ya, tahun ini atau tahun-tahun kemarin atau tahun sebelum corona, Desa Bayu itu dijadikan tempat KKN. Kalau setelah corona ini nggak ada ya? Belum ada ya? Belum ada. Corona kan masih masih baru saja. Terus jenengan di tahun 2009 itu ada yang KKN ya? Ya, memang tahun 2009 pada waktu itu kepala desanya Pak Satrio. Itu PJ ya, dari kecamatan. Nah, setelah tahun 2019 kemarin ya, kok terkenal namanya Desa Penari. Nah, orang-orang berdatangan ke Rawa Bayu ya, diperkirakan katanya ini di Bayu. Kemudian saya langsung cari data-data yang ada. Nah, saya cari di desa ini tidak ada, cuma informasi dari Kaul Kesa, dari Pak Sekdes, itu memang betul tahun 2009 itu ada orang Surabaya, mahasiswa dari UNER, UNER itu KKN di Desa Bayu. Orangnya 11 orang. 11 orang. Tepatnya di kampung mana? Kalau tempatnya bermalamnya di desa. Bermalamnya di desa. Di desa sini ini ada kamar sebelah untuk bermalam mereka. Untuk prokernya mungkin Pak, ada program kerjanya? Lah, kalau program kerja saya nggak sampai mendetil karena waktu itu kepala desanya bukan saya. Dan dari 11 orang itu katanya memang ada yang sakit kena nopo. Ya, itu memang betul ya. Sebetulnya program ini KKN itu sekitar 15 hari ya. Tapi karena ada yang sakit 2 ya, ini masih 7 atau 6 hari itu pulang. Jadi nggak sampai selesai ya.
Bahkan pada waktu itu saya tanya kepada Pak Kaorkesra, namanya Pak Panoto, itu dulu itu ada kenang-kenangan Pak Kades. Pak ditulis orang 11 itu nama-namanya pakai keramik ya. Sempat waktu itu dibongkar itu sudah nganu apa potol kakinya. Terus akhirnya coba itu cari. Dicari sampai sekarang itu nggak ada. Tapi keterangan dari Pak Kaorkesra sama Pak Sekdes itu memang betul 2009 itu ada orang KKN dari UNER dari Surabaya itu orang 11, terus yang sakit itu 2. Yang sakit itu sampai Pak dirawat terus atau mungkin sampai meninggal? Enggak, informasi yang saya tangkap di sini ini sempat 3 hari dicarikan istilahnya ini obat lah, obat sampai ke orang tua itu enggak sembuh ya, sehingga 3 hari di sini dibawa pulang ke Surabaya. Mungkin mereka berdua itu istilahnya kayak semacam kesurupan ya, cuma informasi ya dari Kaorkesra saya ya, karena dia yang bersentuhan ya bermalam Kaorkesra nganu rumahnya di situ ya. Dia itu sebelumnya sakit dia itu kan berkunjung ke Rawabayu. Jadi main ke Rawabayu. Main ke Rawabayu. Nah, cerita dari temannya yang tidak sakit itu ya, dia itu orang 2 laki-laki dan perempuan itu naik ke hutan orang 2 itu. Yang dua itu nah, naik ke hutan, kemungkinan dia tuh tidak tahu wilayah apa bagaimana saya nggak tahu. Informasi sampai ke namanya Darungan. Darungan ya, di Darungan itu kan itu ada perumahan yang kosong. Jadi mulai tahun 2000 ini namanya kongsi itu kan bahasa Belanda. Kalau bahasa sekarang kongsi itu kan perumahan. Jadi perkebunan Bayu Lor itu banyak kongsi, di antaranya kongsi Darungan, kongsi Klepa, Sebani, Babian, Bujuk. Ada 5 perumahan. Nah, pada tahun 2000 ini ya, karena karyawannya ini semakin menyusut ya, karena mungkin ngalami kerugian perusahaan, tidak tahu dikurangi, akhirnya tahun 2000 yang dari kongsi Darungan itu dijadikan satu ke Telepa. Sehingga mulai tahun 2000 Darungan itu kosong. 2009 rumahnya sudah ya seperti itu. Jadi bukan semata-mata hilang gitu ya. Karena pindah kerja lah. Nah, cerita dari temannya yang sakit itu katanya dia setelah di rumah kosong itu melakukan hubungan yang nggak baik, kemudian ya selingkuh lah sekarang selingkuh. Kemudian pada waktu pulang itu diambilkan oleh orang. Nah, kemungkinan orang itu kan makhluk halus ya. Nah, dia ngikuti, kemudian masuk ke istana katanya, seperti istana ya. Itu ada tari-tarian, ada makanan segala macam di situ. Kemudian setelah selesai dia pamit pulang, dikasihlah oleh-oleh. Nah, dari oleh-oleh itu kemudian dia itu dimasukkan ke ransel, dia sampai ke Rawabayu cerita kepada temannya. Saya tadi ketemu orang diambilkan di sana itu istana banyak tarian, mungkin orang itu mengatakan itu di sana ada desa penari, kemungkinan secara mistis ya. Padahal tempat itu goib. Tempat itu goib. Terus informasi lagi katanya kamu dikasih makanan. Oh iya, saya dikasih makanan. Ya. Nah, coba diambillah di ransel yang dulunya ini bungkusnya koran, setelah dibuka dari ransel bungkusnya itu daun pisang. Jadi berubah daun pisang. Nah, kemudian setelah dibuka, informasi katanya dari Kaorkesra itu yang ceritakan temannya, itu kepala kera. Nah, kemudian orang 2 itu dari teman, jangan-jangan kamu itu dikasih makan ini, ikan ini. Sehingga dia itu shock. Drop lah Pak ya. Shock. Dia itu sakit ya. Kemudian dibawalah setelah itu ngedrop terus sakit langsung dibawa pulang ke desa sini. Kemudian dicarikan
obat dari ya mungkin ya dari dokter, dari toko, kemudian dari orang tua itu tidak sembuh. Nah, kemudian dibawa pulanglah ke Surabaya. Ke Surabaya sampai di sana informasi 3 bulan ya. Orang tua itu meninggal semua. Nah, makanya waktu itu saya sempat barang ini kan cerita gaib. Cerita gaib ya, betul. Nah, sebetulnya yang lebih tahu secara detail itu dari teman-teman YouTuber itu cari orang 9 yang KKN itu. Betul nggak cerita ini? Cerita ini betul nggak? Yang tahu persis kan temannya yang 9 itu. Mungkin dia bisa ceritakan dari salah satu itu, karena peristiwa ini tahun 2009 diungkap 2019 dan ternyata di Desa Bayu banyak kemiripan. Banyak kemiripan. Makanya saya terus terang, kalau ada orang mengatakan, Pak Kades, apa di sini ada desa penari? Tidak. Makanya dengan statement Pak Dirman itu, yang pertama Pak Dirman mengatakan bahwa bukti ada. Di balik desa, gimana itu? Loh, saya ini nggak bisa menyatakan bukti kok. Kemudian Pak Erick Thohir mengatakan, ya Pak, besok saya mau ke Banyuwangi yang 3, saya mau ke Rawabayu, kemudian antarkan ke desa penari. Loh, kalau sampai ke Rawabayu, saya disuruh mengantarkan di mana desa penarinya? Kalau mengantarkan ke Rawabayu, kalau Rawabayu ada. Desa penari tidak ada. Itu kan gaib, tergantung orang itu percaya itu. Orang yang menilai ya. Makanya terus terang ya, waktu itu saya mendengarkan pertama kali ya sempat kaget itu. Loh, kok Pak Dirman bisa mengatakan seperti itu, bukti ada di desa. Saya sendiri kepala desa nggak punya bukti. Saya cuma bukti cerita dari Pak Sekdes dan Kaulkesa. Saya cari bukti itu tidak temukan, hanya cerita. Lah memang betul kalau ada orang 11 ya yang KKN di Bayu tahun 2009 ada dari net. Kalau ada orang sakit 2 memang ada, laki-laki dan perempuan diantarkan. Kalau kampung Pendarungan memang ada. Kampung yang hilang. Ya. Nah, saya sendiri kan kalau tanpa bukti itu nggak bisa ini. Ini mungkin bisa ya jenengan kampung yang hilang itu yang 2 itu ya. Jadi memang ini teman-teman, ada perkampungan ini peta tahun Batavia 1915. Di tahun 1915 itu sudah ada peta dan ada kampung perkampungan ini Pak nggih. Nggih. Di daerah atasnya Rawabayu. Atasnya Rawabayu itu memang ada perkampungan dulu di tahun 1915 memang sudah ada. Dan nyatanya sekarang nggak ada. Sekarang menjadi perhutani dan perkebunan. Jadi untuk mungkin statement dari Pak Sudirman itu memirip-miripkan sehingga desa penari di sini Pak. Seolah-olah dia mengklaim desa penari di Bayu, yang gitu loh. Dan mungkin kejadian-kejadian mistis seperti itu sering terjadi ketika KKN di daerah manapun Pak. Di daerah manapun ya. Kalau di Rawa itu kan sering ya ada orang kesurupan. Itu kan sering lah terjadi kesurupan. Kalau kesurupan kadang-kadang dia itu ngomong, ya namanya orang kesurupan. Saya ini yang Prabu Tawang, saya ini macan putih. Nah, itu kan seperti itu. Lah, apa kita itu percaya atau tidak orang yang kesurupan ngomong seperti itu Allahu a'lam. Tergantung kita sendiri percaya apa enggak gitu. Makanya saya sendiri kalau siapa mulai kemarin saya tanya, Pak, sampai mengatakan 2019 tuh enggak ada kampung penari, kok sekarang ada? Loh, yang mengatakan ada siapa? Kan bukan saya, Pak Dirman. Kalau ceritanya yang KKN tadi ada. Di Rawabayu kata Bapak dulunya di tahun-tahun dulu itu banyak terdengar suara gamelan. Iya, memang betul ya, Rawabayu itu mulai tahun 80 ke bawah. Itu memang dia itu sangat angker di sana. Ya, kalau orang aja kok kencing di atas namanya sumber kamulyan itu nggak bisa keluar kencingnya itu, bahkan kemaluannya itu bisa bengkak itu. Kalau dulu dulu. Dan orang itu kalau punya hajat misalnya menyembelih
menyembelih apapun, baik itu manuk pun sekalipun atau ayam, itu airnya itu tidak boleh mengalir ke telaga itu. Nah itu sampai sekarang pun saya nggak berani. Nah, bahkan di sini untuk wilayah tempat saya ini, kalau ada orang punya hajatan ya, misalnya besok kita punya hajatan, baik itu khitanan maupun pernikahan, dia itu selalu selamatan di Roh Bayu. Itu adat itu masih berlaku di sana itu. Pulau Monggol. Iya di sana, makanya ya pakai ingkung gitu ya. Itu selamatan di sana. Nah itu tetap masih sampai sekarang. Ya. Jadi intinya kalau mungkin saran dari Pak Kades untuk teman-teman orang-orang yang ketika memasuki tempat-tempat baru, apalagi tempat-tempat yang cukup sakral, itu berarti harus ini sesuai dengan keyakinan kita ya. Kalau orang Islam paling tidak kita uluk salam. Nah, artinya disitulah tempat-tempat angker, tempat-tempat yang memang disakralkan, kita itu harus mengucapkan sopan ya. Ya sebabnya harus berkata-kata yang sopan, tidak boleh bengok-bengok orang-orang, tidak boleh. Karena apa? Karena sering terjadi kalau kita, woi, seakan-akan di sana itu ada orang, gitu. Ada orang yang nganu kita ya. Nah, kalau kita mengikuti itu, pasti nanti kita akan kesasar-sasar. Itu teman-teman ya. Jadi kita di tempat manapun harus menjaga sikap. Dan untuk kesimpulannya pada kali ini, yang jelas di tahun 2009 itu memang ada yang KKN 11 orang dan dari UNER Pak ya? Iya, dari UNER. Dan ada 2 orang yang tiba-tiba sakit karena mungkin gitulah teman-teman ya, ada musibahnya. Dan untuk desa penarinya tepatnya nggak kelihatan. Kalau mau ke desa penari ya nggak ada. Desa penari nggak ada. Mungkin cukup sekian Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa terus ikuti informasi-informasi yang lebih valid lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.